Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Kompetensi dasarnya menerapkan hakikat ilmu fisika, metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium serta peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran adalah melalui model pembelajaran daring, peserta didik dapat menyebutkan hakikat fisika dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi metode ilmiah, menyebutkan komponen-komponen dalam penulisan laporan ilmiah, menyebutkan prosedur keselamatan kerja di laboratorium, dan membuat rancangan prosedur kerja yang memiliki sikap jujur, ingin tahu, disiplin, dapat bekerja sama dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran. Oke, hakikat dari fisika. Yang pertama, fisika sebagai produk atau a body knowledge. Yang dimaksud dengan fisika sebagai produk adalah merupakan sekumpulan ilmu pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Di SMP, kalian sudah belajar tentang hukum Pascal, hukum Newton, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bagian dari ilmu fisika yang merupakan produk. Jadi, fisika sebagai produk adalah ilmu fisika yang sudah dalam berbentuk konsep, prinsip, atau dalam berbentuk rumus-rumus. Kemudian yang kedua, fisika sebagai sikap atau way of thinking. Yang dimaksud dengan fisika sebagai sikap adalah setiap langkah yang harus dipenuhi dalam bersikap ilmiah, antara lain rasa ingin tahu, percaya diri, kreatif, jujur, objektif, terbuka, dan bisa bekerja sama dan menerima pendapat orang lain. Yang ketiga, fisika sebagai proses atau way of investigating. Dalam melakukan suatu penelitian, suatu objek selalu dilakukan dengan tahapan-tahapan yang meliputi pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan menarik kesimpulan. Langkah-langkah tersebut merupakan hakikat fisika sebagai suatu proses. Sekarang kita berlanjut kepada metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu prosedur yang harus dilakukan dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Artinya, suatu ilmu itu diperoleh dengan metode ilmiah dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Apa saja syaratnya? Syarat-syarat metode ilmiah antara lain: 1. Objektif. Pengetahuan itu sesuai dengan objeknya yang didukung oleh fakta empiris. Artinya apa adanya, objektif. Kemudian yang kedua, metodik. Yang dimaksud dengan metodik di sini, pengetahuan diperoleh dengan cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Yang ketiga, sistematik. Pengetahuan disusun dalam suatu sistem yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menjelaskan sehingga terbentuk kesatuan yang utuh. Yang keempat, itu berlaku umum. Artinya, pengetahuan itu jika dilakukan eksperimen oleh orang yang berbeda akan menghasilkan hasil yang sama. Langkah-langkah metode ilmiah itu meliputi: 1. Melakukan pengamatan atau observasi, merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan data atau informasi, membuat hipotesis atau dugaan sementara,
Kemudian melakukan percobaan atau eksperimen, menganalisa data, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Itu adalah 7 langkah dalam metode ilmiah. Kita lanjut pada peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, peranan fisika dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, dalam hal kelistrikan, misalnya pengembangan pembangkit listrik dengan berbagai sumber energi seperti PLTU, PLTA, PLTS, dan PLTN. Kemudian yang kedua, dapat berfungsi sebagai kendaraan darat ya. Terdiri misalnya kereta magnet sejenis kereta super cepat yang memanfaatkan medan magnet dengan aplikasi superkonduktor. Termasuk juga misalnya kendaraan bermotor dan sebagainya. Kemudian dalam hal kedokteran, misalnya ultrasonografi, MRI, dan sinar röntgen. Kemudian mengenai ruang angkasa, pesawat ulang-alik dalam penerbangan luar angkasa itu adalah termasuk peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam suatu penelitian biasanya dilakukan dalam suatu laboratorium, maka perlu dibahas di sini keselamatan kerja dalam laboratorium. Nah, alat-alat apa yang menunjang keselamatan kerja di dalam laboratorium? Antara lain, 1. Alat pemadam kebakaran, kemudian eye washer untuk membersihkan mata dari kelilipan misalnya, water shower, kemudian kotak P3K, jas lab, peralatan pembersih, obat-obatan, kapas, kemudian plester pembalut luka. Itulah alat-alat keselamatan yang harus ada dalam suatu laboratorium. Tata tertib dalam laboratorium itu biasanya terdiri dari yang pertama, dilarang mengambil atau membawa alat keluar tanpa seizin dari petugas laboratorium. Kemudian, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke dalam laboratorium untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, gunakan alat dan bahan sesuai petunjuk praktikum yang diberikan. Yang keempat, jangan melaksanakan praktikum sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Yang kelima, mengetahui semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Yang keenam, bertanya apabila ada hal-hal yang tidak diketahui saat melakukan praktikum. Kemudian yang ketujuh, memakai jas lab saat di laboratorium. Tujuannya menghindari tumpahan dari bahan-bahan agar tidak langsung mengenai baju yang kita pakai. Kemudian yang kedelapan, mengetahui cara pemakaian alat darurat, misalnya pemakaian pemadam kebakaran, eye shower, dan sebagainya. Yang kesembilan, jika terjadi kerusakan alat segera melapor kepada petugas laboratorium atau guru pendamping. Kemudian yang ke-10, dilarang membuang sampah, harus membuang sampah ke tempatnya. Kemudian dilarang merokok, makan, dan minum di laboratorium. Itulah hal-hal yang perlu diketahui dalam tata tertib di laboratorium. Nah, biasanya di dalam laboratorium ini terdapat simbol-simbol untuk tanda bahaya. Misalnya yang pertama di sini gambar tikus, itu menunjukkan bahaya yang berasal dari hewan. Yang kedua itu bergambar cutter, menunjukkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan bahaya yang berasal dari benda-benda tajam, misalnya pisau, silet, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan gambar tangan yang disertai dengan ada kepulan di situ. Nah, itu menandakan
simbol dari bahaya yang berasal dari benda-benda panas. Kemudian ada gambar glass atau glassware hazard. Ini untuk simbol dari bahaya benda-benda yang mudah pecah, misalnya tabung reaksi, gelas kimia, dan sebagainya. Kemudian di bawahnya lagi itu gambar botol dengan tengkorak di situ. Itu adalah untuk menunjukkan bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia. Dilanjutkan lagi dengan gambar stop kontak listrik. Itu untuk menandakan bahaya dari benda-benda yang mengeluarkan muatan listrik, ya, agar tidak tersengat listrik. Ya. Kemudian gambar mata, bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat mengakibatkan iritasi pada mata dan wajah. Dilanjut dengan gambar api, fire hazard, ya. Itu berarti bahaya dari benda-benda yang mudah terbakar. Ya. Kemudian ada biohazard, ya. Itu bahaya yang berasal dari bahan-bahan biologis yang dapat menyebabkan. Ya. Dilanjut dengan simbol laser radiation hazard, ya. Simbol untuk bahaya dari sinar laser. Dilanjut dengan gambar seperti kipas angin, itu, ya, menunjukkan bahaya yang berasal dari bahan-bahan yang mengandung unsur radioaktif. Dan yang terakhir adalah explosive hazard. Nah, simbol ini menunjukkan bahaya dari benda-benda yang mudah meledak. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti dapat kita pelajari pada bab-bab berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.